Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erle Erlanda dengan NPM 20235200043. Di sini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erle Erlanda dengan NPM 20235200043. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya yang berjudul Report dan Report, Laporan PPN dan PPNBM. Pencatatan transaksi di Accurate dilakukan secara real-time processing, yaitu proses di mana kita langsung dapat melihat efek transaksi yang baru saja kita input terhadap posisi keuangan perusahaan yang ditampilkan pada laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya. Laporan dapat kita lihat atau kita buka dari menu utama report. Pilih jenis report, kemudian klik detail report yang ingin kita buka. Drilling Analysis Report. Fitur Drilling Analysis Report adalah fitur yang dapat membantu kita untuk melakukan penelusuran histori akun, pelanggan, vendor, item secara langsung pada laporan tanpa harus keluar dari menu laporan. Dengan fitur Drilling Analysis Report, amount yang ditampilkan pada laporan dengan mudah dapat ditelusuri sampai ke sumber transaksi. Hal ini tentu saja akan memudahkan kita dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan kita. Drilling Analysis Report dapat kita lakukan dengan cara yang pertama itu buka laporan yang diinginkan dari menu utama report. Yang kedua itu drill down laporan dengan cara klik ganda pada detail amount yang ingin kita cek. Yang ketiga itu untuk memudahkan kita memahami fitur ini, berikut ini gambar contoh drilling analysis report pada laporan neraca balance sheet. Berikut adalah contoh atau gambar dari balance sheet standar. Dan yang kedua itu ada general ledger detailnya. Yang terakhir itu ada cash receipt. Baik, kita lanjutkan. Bab 16 itu ada report laporan PPN atau PPNBM. Dengan adanya fitur SPT ini, kita dapat mengekspor dan mengimpor data yang dibutuhkan ke dalam e-faktur. Berikut ini merupakan beberapa hal yang harus dilengkapi pada Accurate sebelum melakukan proses ekspor menjadi CSV. Nomor 1, penginputan informasi pajak perusahaan dapat kita lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menu utama Setup, Company Info, pilih tab Text. Berikut adalah contoh tampilannya. Yang kedua itu ada tag address, alamat perusahaan yang nantinya akan ditampilkan pada saat kita mencetak faktur pajak standar. Yang ketiga itu ada formulir serial number, nomor seri faktur pajak standar yang akan ditampilkan pada kolom pertama nomor seri faktur pajak standar. Yang keempat itu ada tag registration number, yaitu NPWP perusahaan. Yang kelima itu ada taxable company number, NPPKP perusahaan. Nah, yang keenam itu ada taxable company date, tanggal pengukuhan perusahaan sebagai pengusaha kena pajak. Yang ketujuh itu brand kode atau kode cabang. Yang ke-8 itu ada type, bidang usaha perusahaan, dan yang ke-9 itu ada KLUSPT atau kode lapangan usaha. Yang kedua itu penginputan rank number pajak dapat kita lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menu utama list order text number. Berikut adalah tampilannya. Yang B, isi detail text number dengan mengikuti petunjuk berikut ini. Yang pertama itu ada from, isi dengan nomor start awal dari nomor seri faktur pajak yang didapat dari kantor pelayanan pajak. Yang kedua itu ada to, isi dengan nomor sampai dengan nomor berapa nomor seri faktur pajak yang didapat dari kantor pelayanan pajak. Yang ketiga itu ada fixed, isi dengan nomor yang tidak mengalami perubahan saat membuat faktur penjualan baru
Dan accurate menampilkan nomor faktur pajak yang ditambah satu setiap next invoice-nya. Dalam hal ini, informasi tahun yang tidak mengalami perubahan yaitu 15 untuk tahun 2015. Yang terakhir itu ada active option. Di sini dimaksud bahwa ring from dan tuna nomor seri faktur pajak ini yang digunakan saat ini. Yang ketiga itu ada penginputan informasi pajak customer dapat kita lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menu utama, list, customer, edit, pilih tab sales. Berikut adalah tampilannya. Note-nya, customer text type menentukan kolom yang dicentang di pajak keluaran. Contoh customer text type sama dengan export, maka invoice akan masuk ke kolom 1. 4. Penginputan informasi pajak vendor dapat kita lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menu utama list, vendor, edit, pilih tab terse. Berikut adalah contoh tampilannya. Note-nya, vendor text type menentukan kolom yang dicentang di pajak keluaran. Cara ekspor SPT masa PPN dari Accurate. Dari menu report, PPN atau PPNBM, klik new jika belum pernah buat laporan SPT masa, atau klik edit jika sudah pernah buat sebelumnya. Pada tampilan report PPN atau PPNBM tersebut, terdapat button ekspor di mana di sampingnya terdapat drop down list untuk memilih apa yang akan kita ekspor. Yang ketiga, setelah kita pilih klik button ekspor tersebut, kita akan diminta untuk menentukan di mana kita akan menyimpan file hasil ekspor tersebut dalam hard disk. Format file tersebut adalah CSV. Berikut adalah contoh tampilannya. Bab 1, modul manufaktur atau modul pabrikasi. A. Mengenal modul manufaktur. Definisi modul manufaktur merupakan modul yang diperuntukkan bagi perusahaan pabrikasi yang berfungsi untuk membantu proses pencatatan produksi. Sistem pabrikasi adalah sistem yang kompleks, sehingga membutuhkan teknologi informasi yang memiliki modul manufaktur untuk membantu menangani proses produksi. Yang kedua itu adalah tampilan modul manufaktur. Berikut ada bill of material, ada work orders, ada material release, ada produk dan material result, ada raw material, dan ada conversion cost. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam modul ini yaitu menyajikan formulir produksi yang lengkap, melakukan pencatatan proses produksi secara otomatis, memberikan laporan aktual mengenai status produksi, memberikan laporan-laporan produksi yang akurat, dan tahapan penggunaan modul yang memudahkan pengguna. 4. Alur aktivitas fabrikasi atau manufaktur. Yang pertama itu item standar CST, standar conversion cost, bill of material, work order, sale order, person in charge, production department, material release, dan produk result. Ini adalah alur aktivitas manufaktur. Keterangan bagian 1.1 tadi yaitu yang pertama itu item standard cost atau standar harga persediaan, di mana item standard cost atau standar harga persediaan merupakan rangkuman penyesuaian harga standar barang. Harga standar dapat dibuat lebih dari satu dan harga standar yang dipakai adalah harga standar dengan effective date yang terdekat dari transaksi yang menggunakannya. Item standard cost akan digunakan untuk membuat bill of material. Yang kedua itu ada standar conversion cost, di mana standar biaya produksi. Standar conversion cost atau standar biaya produksi ini merupakan rangkuman biaya-biaya yang digunakan dalam proses pembuatan barang.
Biaya produksi ini misalnya biaya upah kerja, biaya listrik pabrik, dan sebagainya yang merupakan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan proses produksi. Yang ketiga itu ada bill of material atau formula produk. Bill of material atau formula produk merupakan rangkuman formula-formula produk. Formula produk merupakan daftar bahan baku berikut biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat sejumlah produk, baik produk utama atau finished good ataupun produk setengah jadi work in process. Yang keempat itu ada sell order atau pesanan penjualan. Sell order atau pesanan penjualan yang dimaksud di sini adalah pesanan penjualan atas barang yang akan diproduksi yang telah memiliki formula produk atau bisa juga yang belum memiliki formula produk. Bila pesanan penjualannya merupakan special order. Yang kelima itu ada person in charge. Person in charge merupakan menentukan siapa saja yang bertanggung jawab atas produksi. Yang keenam itu ada production department. Production department merupakan untuk menentukan departemen mana saja yang bertanggung jawab atas produksi. Dan yang ketujuh ada material release atau pengeluaran bahan baku. Material release atau pengeluaran bahan baku merupakan rangkuman formulir-formulir pengeluaran bahan baku untuk produksi yang telah diambil dari gudang. Yang kedelapan itu ada produk and material result. Produk dan bahan baku keluaran. Produk and material result atau produk dan bahan baku keluaran merupakan rangkuman dari formulir produk dan bahan baku keluaran. Formulir ini dibuat untuk mencatat barang yang telah selesai diproduksi atau barang yang ingin dikembalikan lagi ke gudang. Yang kelima itu ada tipe persediaan atau inventory part type. Pada modul fabrikasi di accurate, tipe barang persediaan atau inventory part dibagi menjadi 5 subtype tipe antara lain. Yang pertama itu raw material atau bahan baku, merupakan persediaan atau barang yang akan menjadi bahan baku utama pada suatu proses produksi. Barang atau persediaan dengan tipe persediaan ini hanya bisa digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi, yaitu sebagai material atau barang yang dipilih saat kita membuat formulir bill of material. Yang kedua itu ada subsidiary material atau bahan baku pembantu, merupakan persediaan atau barang yang akan menjadi bahan baku pembantu pada suatu proses produksi. Barang atau persediaan dengan tipe persediaan ini hanya bisa digunakan sebagai bahan baku, yaitu sebagai material atau barang pembantu yang dipilih saat Anda membuat formulir bill of material. Yang ketiga itu ada work in process inventory atau barang setengah jadi, merupakan persediaan atau barang hasil dari salah satu tahapan suatu proses produksi yang belum selesai. Tipe persediaan ini dapat digunakan sebagai bahan baku saat kita membuat bill of material atau formula produksi, atau juga dapat digunakan sebagai barang jadi atau finished good. Yang keempat itu ada finished good atau barang jadi, merupakan persediaan atau barang jadi yang diharuskan dari suatu proses produksi. Tipe persediaan ini hanya bisa dipilih sebagai produk yang bisa dihasilkan atau barang jadi pada saat kita membuat formulir produk dan material result. Other material atau barang lain-lain merupakan persediaan atau barang yang tidak berhubungan dengan proses produksi, sehingga tipe persediaan ini tidak bisa dipilih atau digunakan dalam proses produksi pada modul manufaktur di accurate. Yang B itu mengaktifkan modul manufaktur. Langkah-langkah untuk mengaktifkan modul manufaktur atau fabrikasi yaitu yang pertama itu pilih dan klik menu setup atau persiapan, kemudian klik menu preferensi. Berikut adalah menunya atau contoh. Yang ketiga itu pilih fitur atau fitur, beri tanda cek pada manufacturing modul fabrikasi, kemudian klik OK. Baik, itulah presentasi dari saya. Jika ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.